Halo teman-teman, kali ini kita ketemu lagi. Nah, hari ini kalau biasanya kita jalan-jalan menuju ke tempat wisata atau tempat-tempat yang murah meriah untuk merefreshingkan diri. Nah, kali ini saya ingin mencoba merefreshingkan diri ke tempat kopian. Nah, waduh, mungkin banyak teman-teman yang mungkin mikir ngapain kopi kok sampai di review segala. Nah, sebenarnya saya juga termasuk orang yang suka dengan kopi ya. Nah, makanya ini ada tempat spesial, jadi namanya Himung Kopi. Nah, ini Himung Kopi ini konsepnya bukan di warung atau di kafe atau apa, enggak. Jadi konsepnya ini adalah konsep sebenarnya kopian yang disajikan itu model seperti kafe, tapi tempatnya di pinggir jalan. Nah, di pinggir jalan ini bukan di ruko, bukan di warung atau apa, tapi mereka orangnya yang jual itu pakai sepeda pancal ya, pakai sepeda ya. Nah, seperti apa modelnya? Nah, nanti ini kita perjalanan menuju ke sana ya. Jadi perjalanan menuju ke sana, nanti teman-teman akan lihat di sana seperti apa modelnya. Nah, ceritanya sih sekilas ya yang saya tahu. Jadi nama Himung Cafe ini sebenarnya artinya itu senang atau gembira gitu ya. Nah, yang jual ini masnya namanya Mas Andi ya. Jadi jualannya itu dia itu mulainya jam 8, sempat saya tanyakan di Instagramnya dia. Jadi punya Instagram juga. Saya tanyakan dia bukanya dari jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi enggak lebih dari itu. Jadi karena memang dia bukanya di depannya ruko ya. Nah, jadi di pinggir jalan gitu. Nah, jadi ini macam-macam yang dijual gitu ya. Ada Vietnam drip, ada kopi tubruk, ada kopi latte dan yang lain-lain banyak sekali gitu ya. Nah, soal harganya sangat murah. Saya dengarnya sangat murah gitu ya. Jadi konsepnya ini konsep model cafe tapi di pinggir jalan sehingga siapapun, entah tukang becak, entah apa yang tukang pungut sampah, mahasiswa atau apa, karena siapapun bisa intinya. Jadi siapapun bisa dengan harga terjangkau. Nah, soal harga nanti kita akan lihat ya berapa harga di sana gitu. Nah, ini tadi itu sih sekilas ya, sekilas tentang Himung Cafe ya. Nah, ini perjalanan kita mulai tadi dari Saujajar Polehan. Nah, terus nanti kita menuju ke Mergosono. Nah, ini masih pagi ya, jadi mungkin belum terlalu ramai perjalanannya. Nah, ini mungkin kalau dari Saujajar Malang ya, ini perjalanannya mungkin sekitar ya 10 menitan ya, 10 menitan, 10 menit perjalanan untuk bisa sampai ke Mergosono. Nah, ini memang pertama kali saya juga ke sini ya. Nah, jadi saya memang harus cari-cari lokasinya. Nah, ini saya pagi sekitar jam 9 ya. Saya jam 9 saya berangkat. Semoga aja nanti sesuai dengan ekspektasi ya. Jadi masnya itu punya Instagram sama Facebook ya. Jadi teman-teman kalau bertanya ke masnya pasti akan dijawab gitu ya. Dengan apa ya? Masnya kalau menjawabnya dengan cepat terus juga dilayani dengan baik gitu ya. Nah, ini kita perjalanan ya 10 menitan lah ya. Jadi ini biar juga teman-teman tahu sekitar Kota Malang seperti apa modelnya Kota Malang. Nah, kalau yang di sebelah sini tadi yang kita lewat ini tadi biasanya banyak yang apa, ternak ayam potong gitu ya. Ayam potong tadi. Ya sekitaran sini. Ayam potong untuk didistribusikan ke mungkin ke beberapa daerah atau mungkin sekitar Malang. Ini perjalanan kita mungkin sebentar lagi kita sampai ya, mungkin sekitar sekitar mungkin 10 menit 2 menitan ya, mungkin sekitar 2 menit kita akan sampai. Ya, ini Himung Cafe ya. Jadi mungkin konsepnya bagus gitu ya. Konsepnya bagus, asik gitu ya.
Nah ini rumah sakit ya, rumah sakit sebelah kiri kita rumah sakit. Rumah sakit Panti Nirmala. Nah ini kalau dari flyover ini kita belok kiri ya. Ini dari flyover. Ini mungkin teman-teman yang belum pernah tahu. Jadi dari flyover ini kita belok kiri. Nah kita belok kiri ini ya. Sudah lumayan ramai. Nah informasi dari teman-teman, ini sebelah kiri jalan ya nanti. Saya juga belum pernah ke Himung Cafe ya. Ini baru pertama kali ini ya. Walaupun sudah mulai viral, saya baru pertama kali. Ini coba cari-cari ya, pelan-pelan. Kayaknya katanya sih sekitaran flyover gitu ya. Nah kita jalan pelan-pelan aja. Takutnya nanti keterusan ya. Nah pelan-pelan aja kan itu sambil nyari. Nah, jadi kalau teman-teman bisa tahu itu buka atau tutup, tanya aja di Instagramnya, DM aja masnya, pasti Mas Andi akan menjawabnya ya, pasti akan menjawab. Ya kita lihat dulu pelan-pelan. Sebelah mana ya? Saya pikir yang sebelah ini kiri ini tadi masih terus mungkin. Nah saya pastikan orangnya buka. Itu depan kayaknya. Terus masihan. Ya terus dulu. Nah ini dia. Kita parkir dulu. Lihat dari ramenya ya. Nah itu. Nah kan lihat banyak. Oke teman-teman, kita akhirnya sudah sampai di Himung Cafe. Nah inilah lokasinya Himung Cafe ya. Jadi di pinggir jalan. Jadi kita duduknya di pinggir ruko. Nah suasananya memang sekitarnya rame. Bahkan kita parkirnya ya di depan kita gitu ya. Jadi sepeda kita sudah pasti aman. Dan juga ada tukang parkirnya sih. Jadi double aman. Nah teman-teman, ini lokasinya di Mergosono. Kita sudah sampai. Kita coba pesan ya, kita coba pesan. Kalau saya sih pinginnya Vietnam drip. Nah kalau temen pesan coffee latte ya dia. Nah disinilah lokasinya, jadi lumayan ramai kan, ada beberapa orang dan ini teman-teman kita yang beli kopi ya di sini. Jadi mereka tinggal berjajar di sini, tinggal menata parkirnya di sini. Nah lokasinya di Mergosono. Nah ini tadi juga sempat janjian sama temen bahwa kita sudah di Himung Cafe, terus akhirnya ada teman yang juga nyusul ke sini. Nah ini sepedanya. Nah dia pakai sepeda inilah. Nah dia pakai sepeda ini untuk menaruh peralatan dan perlengkapan kopi-kopinya ada di situ. Dia meraciknya juga di sepeda itu ya. Jadi di sepeda itu. Jadi dia nggak pakai. Nah ini dia masnya ya. Mas Andinya sedang membuat kopi. Jadi ada yang membantu juga sepertinya gitu. Nah inilah peralatan-peralatannya. Nah ini, jadi ada beberapa tulisan-tulisan yang ada di sini gitu ya. Jadi membuat sesuatu yang menarik. Jadi untuk orang ingin beli, menikmati dengan harga sangat murah. Nah, di sini harus pakai masker, gunakan hand sanitizer, jaga jarak. Jadi masnya juga sudah memberikan peringatan-peringatan. Nah inilah kopinya. Nah ada kopi macam-macam, ada Arabica Gunung Kawi, ada Bali Kintamani, Arabica Robusta juga ada di sini ya. Jadi kopi Nusantara lah kan itu ya. Tapi bukan hanya kopi, tapi mau pesen kopi susu pun ada di sini. Jadi ini masnya lagi ngeracik ya. Jadi baristanya lagi meracik sesuatu pesanan dari orang-orang yang ingin beli kopi ya. Nah inilah harga-harganya. Ada yang 6.000, 5.000, 7.000, 9.000, 8.000, 7.000. Ada semuanya di sini. Dan yang jelas harganya sangat murah. Dan saya lihat itu harganya tidak ada yang lebih dari 10.000. Semuanya harga di bawah 10.000 ya. Ingat teman-teman, Anda bawa uang 10.000 sudah dapat kopi. Wah, tapi cari yang 8.000 ya, yang 2.000-nya buat parkir. Nah, ini kalau teman-teman ada yang pesan, jadi menulis di kertas ini.
nanti sama masnya dicatatkan ya gitu ya, pengen pesan apa kan. Karena memang banyak yang beli ya, jadi beberapa antri. Ada teman-teman juga yang komunitas sepeda pancal ya, yang naik sepeda, klub-klub beberapa sepeda, kadang yang mampir di sini gitu ya. Jadi mereka habis pancal, naik sepeda, terus akhirnya beristirahat di sini. Nah, kita coba nikmatin kopinya gitu ya. Enak gitu kan. Memang sudah terkenal, dan saya memang lihat review-review di baik di Instagram ataupun di Facebook ataupun di YouTube juga ternyata bagus gitu ya, dan enak rasanya. Nah, ini masnya lagi membuat kopi. Ada yang kopi tubruk juga ada ya. Jadi ada salah satu teman juga pesannya kopi tubruk. Dan memang saya rasa kopinya nikmat gitu ya, enak gitu. Ya enggak tahu ya, kalau masnya mungkin sudah terbiasa ya untuk meracik kopi ini, jadi makanya banyak peminat berbagai kalangan yang datang ke sini gitu ya. Nah, karena saking ramenya, jadi ada yang bantu ya, ada salah satu orang yang bantu. Karena mungkin kalau yang pas datang ini tadi aja yang datang banyak ya, jadi ada beberapa yang eh, setelah selesai langsung pergi ya, karena memang mungkin di sekitar situ kan tidak terlalu banyak tempat duduknya. Nah, itu tadi saya pesan Vietnam trip sudah jadi gitu ya, Vietnam trip. Nah, ini beberapa orang, wah ini panjang ini ya, sampai sampai kadang ya, sampai kalau saking banyaknya ini mungkin karena sudah agak siang mungkin ya, jadi sampai agak pucuk sana gitu. Nah, sempat saya juga tanyakan ke masnya, Mas kok kenapa buka dari jam 8 sampai jam 12 saja gitu, kenapa nggak sampai sore gitu. Nah, masnya bilang, anu mas, kalau terlalu siang ternyata sinar mataharinya kalau udah siang mencapai di tempat duduk ini, jadi tidak nyaman untuk para penikmat kopi ya. Oh, makanya alasannya itu dia hanya buka sampai jam 12 siang. Karena alasan sinar matahari ya. Kalau masih pagi nggak kena sinar matahari ya. Tapi kalau sudah sekitar jam 11 ke atas itu di sekitar sini sudah kena, yang tempat duduk kita tadi itu sudah terkena sinar matahari dan pasti tidak nyaman. Nah, ini ya ini beberapa ada yang pesan Vietnam Dream juga. Nah, ini cara menyeduhnya ya untuk si Vietnam Drip. Waduh, agak sulit juga ya. Nah, jadi nanti kalau Vietnam Drip itu nanti, nah seperti ini, kopinya di atas ditaruh air panas, nanti airnya meresap ke bawah ya. Nanti netes-netes ke bawah, dan nanti di situ betul-betul kopi yang tidak ada ampasnya. Nah, jadi asiknya Vietnam Drip itu ya. Saya seneng itu. Tapi di bawahnya kalau nggak salah ada susunya ya, ada susunya. Jadi Vietnam Trip itu ada susunya ya. Enak ya. Saya seneng kalau Vietnam Trip itu ya. Sebenarnya ada banyak, cuma pengen coba ya satu aja dulu lah kan itu ya. Jadi kalau kapan-kapan ya pengen kesini lagi. Nah, cuma suasananya kita dapatkan ya ini, karena memang situasinya situasi pinggir jalan ya. Jadi ya kita ya ketemu truk, sepeda motor, mobil, dan macam-macam gitu ya. Bisingnya kendaraan ada di situ. Ya, tapi kita nikmatin aja, kita nggak terlalu peduli dengan itu. Yang penting kopinya nikmat. Enak-enak. Ini sama teman-teman. Lagi menikmati Himu Coffee. Dan saya juga sempat, jadi ada yang pesan ya. Nah, ini ada masnya ini ada yang pesan, jadi nggak selalu diminum di situ. Jadi kita pesan kopi bisa dibungkus dan dibawa pulang, bisa ya. Nah, akhirnya saya sempat pesan kopi susu ya, kopi susu. Jadi memang bawa pulang, dan ternyata istri memang suka gitu ya dengan kopinya gitu ya. Ini kopi latte ya. Masnya juga pinter ngerasiknya, enak katanya temen ini yang biasa ngopi-ngopi di tempat
apa kafe-kafe. Nah ini katanya enak. Nah ya sip lah gitu ya. Kalau saya nggak terbiasa dengan di tempat kafe ya. Saya terbiasa di pinggir jalan. Nah ingat teman-teman, harganya murah loh ya, di bawah 10.000, nggak ada yang di atas 10.000. Nah kalian tenang aja, serasa kafe pokoknya. Cuma di pinggir jalan. Nah itu aja. Gitu. Jadi nikmatin di situ di Himung Cafe. Pesan saya dari jam 8 sampai jam 12. Kalian bisa datang di sekitaran jam itu ya. Nah ini ada beberapa yang memang pakai grinder ya, dipakai grinder untuk menggiling kopinya. Kopinya masih bijian ya, yang sudah disangrai. Jadi kalau ada yang pesen langsung digiling gitu ya, digiling pakai alat. Nah itu alat penggilingannya. Jadi memang perlu dibantu ya biar tidak terlalu repot karena banyak pengunjung. Nah teman-teman, ini temen pengen nyoba buat kopi sendiri. Nah dari dia pesen dua, yang satu dibuatin masnya, yang satunya dia pengen buat sendiri. Nah ini Mas Febri ini jadi membuat kopinya kopinya sendiri ya. Jadi tapi masnya memperbolehkan, jadi masnya enak gitu ya. Silahkan kalau pengen buat, tapi putarannya pakai gilingnya manual gitu ya. Ya ini giling kopinya manual. Jadi masnya walaupun sibuk pun masih mau ngajarin gitu ya, ngajarin buat kopi gitu ya. Nah ini teman ketawa-ketawa terus ini. Enak dia ya. Nah jadi masnya juga ngajarin, jadi sambil melayani pelanggan, dia juga masih mau mau ngasih petunjuk enaknya seperti apa gitu. Nah ini puter manual, jadi nggak pakai gilingan yang otomatis ya, yang pakai mesin enggak. Jadi ini kalau yang diputar ini, kalian menghancurkan kopinya sampai lembut itu pakai manual ya, jadi kayaknya lumayan capek juga ya kayaknya. Nah itu ya, dilihat masnya, ya sudah hancur. Nah ini teman-teman, nah ini setelah selesai, ini teman juga masih mencoba buat tadi ya. Nah ini setelah itu dia diajarin ini namanya planger apa planger gitu ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Diajari ngocok. Nah masnya sibuk pun masih mau ngajarin gitu ya, senengnya saya di sini gitu ya. Jadi masih ngajari entah ngaduknya, entah apanya. Nah ini sambil ngasih tahu gitu ya, ngasih tahu caranya biar tahu. Jadi masnya nggak pelit, mas Andinya itu nggak pelit, jadi asik gitu. Jadi kalau pengen buat kopi apa nanti dia dikasih tahu gitu ya. Walaupun sibuk pun ya masih tempat bantu kita ya, untuk biar tahu bagaimana cara meracik kopi yang enak gitu ya. Nah ini dia, wah ini caranya ya. Ini kayaknya buat kopi latte kalau nggak salah. Nah ini caranya, susunya setelah diaduk tadi, nah, ini sekarang kopinya diracik. Nah dia suruh masang ya. Nah tapi temen nggak berani ya, nggak tahu nggak biasa, jadi masnya akhirnya yang buat. Nah ini diajari nih, nah ini bagaimana cara membuatnya nah ini saya dikit-dikit ini cara buatnya mas. Ini nggak sampai 10.000 loh teman-teman harganya. Nah ini kayak buat apel gitu modelnya. Oke teman-teman, sampai situ aja ya tentang Himung Cafe. Jadi teman-teman datang aja ke Mergosono antara jam 8 sampai jam 12 siang. Jadi silakan datang ke sana, pesen, bawa 20.000, 15.000 cukup. Jadi saya rekomendasikan ke sini. Oke, kapan-kapan kita review lagi tentang yang ada di Kota Malang. Oke, sampai di sini teman-teman.